Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Lamkin Mansya dari kelas SI 4403. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERP dan SAP. Apa itu ERP? ERP singkatan Enterprise Resource Planning atau dalam bahasa Indonesia Perencanaan Sumber Daya Perusahaan Industri. Adalah solusi teknologi informasi yang mengintegrasi berbagai fungsi yang ada di dalam perusahaan atau organisasi ke dalam sistem dan software yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola kegiatan bisnis harian mereka, di mana ERP berfungsi menyederhanakan berbagai aktivitas bisnis yang kompleks sehingga meningkatkan efisiensi, menghemat biaya tentunya, dan mengoptimalkan produktivitas bisnis Anda. Tujuan sistem ERP adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. Manfaat dari sistem ERP antara lain: 1. Menawarkan sistem terintegrasi di dalam perusahaan sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. 2. Membantu melancarkan pelaksanaan manajemen rantai pasok serta memadukannya. 3. Memfasilitasi hubungan komunikasi secara internal dan eksternal dalam dan luar organisasi. Dan apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari sistem ERP tersebut? Kelebihan dari sistem ERP: 1. Kualitas dan efisiensi. 2. Penurunan biaya dan efisiensi biaya. 3. Pendukung keputusan. 4. Sarana belajar bagi para karyawan. 5. Membantu memenuhi keinginan pelanggan. Dan apa saja sih kekurangan dari ERP? 1. Terbatasnya kostumisasi dalam perangkat lunak. 2. Harga yang tentunya mahal. 3. Bisa menghilangkan keuntungan kompetitif dikarenakan perekayasaan kembali proses bisnis. 4. Sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan dari pelanggan. 5. Data dalam sistem ERP berada dalam satu tempat. Modul-modul dalam SAP. 1. The Sales and Distribution atau yang disingkat dengan SD. Mencatat pesanan penjualan dan pengiriman terjadwal. Mendapatkan tentang pelanggan, harga, alamat, petunjuk pengiriman, detail penagihan, dan sebagainya. Dipertahankan dan diakses dari modul ini. 2. Materials Management yang disingkat dengan MM, mengelola akuisisi bahan baku dari pemasok, pembelian, dan penanganan mentah. Selanjutnya, inventaris bahan dari penyimpanan hingga pekerjaan yang sedang berlangsung untuk pengiriman barang jadi ke pelanggan. 3. Production Planning atau yang disingkat dengan PP, memelihara informasi produk. Di sini produksi direncanakan dan dijadwalkan dan produksi aktual aktivitas dicatat. 4. Quality Management atau yang disingkat dengan QM, merencanakan dan merekam aktivitas pengendalian kualitas seperti inspeksi produk dan sertifikasi material. 5. Plant Maintenance atau yang disingkat dengan PM, mengelola sumber daya pemeliharaan dan perencanaan pemeliharaan preventif mesin pabrik untuk meminimalkan kerusakan peralatan. 6. Asset Management atau yang disingkat dengan AM, membantu perusahaan mengelola pembelian aset tetap seperti pabrik dan mesin dan depresiasi terkait. 7. Human Resource atau yang disingkat dengan HR, memfasilitasi perekrutan dan pelatihan karyawan. Modul ini juga mencakup penggajian dan tunjangan. 8. Project System atau yang disingkat dengan PS, memfasilitasi perencanaan dan kontrol atas yang baru penelitian dan pengembangan atau yang disingkat dengan R&D, konstruksi dan proyek pemasaran. 9. Financial Accounting atau yang disingkat dengan FI, mencatat transaksi dalam akun buku besar. Modul ini menghasilkan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan eksternal. 10. Controlling atau yang disingkat dengan CO, melayani tujuan manajemen interval, menugaskan biaya produksi untuk produk dan pusat biaya jadi profitabilitas dari aktivitas perusahaan, jadi dapat dianalisis. Modul CO mendukung keputusan manajerial pembuatan. 11. Workflow atau yang disebut dengan WF, bukanlah modul yang mengotomatiskan bisnis fungsi tertentu. Sebaliknya, ini adalah seperangkat alat yang dapat digunakan mengotomatiskan setiap aktivitas di SAP dan di ERP. 12. Industry Solution atau yang disebut dengan IS, mendorong peningkatan operasional, meningkatkan strategi bisnis, menegosiasi tantangan pasar, dan merevitalitas pengalaman pelanggan dengan rangkaian solusi perangkat lunak sebagai layanan Deloitte. Submodul dari modul SAP. 1. The Sales and Distribution, yaitu terdapat 1. Master Mata Management, 2. Order Management, 3. Warehouse Management, Shipping, Billing, Pricing, Sales Support, Transportation, Warranty,
credit management. 2. Material management. Terdapat purchasing, external service management, inventory management and physical inventory, valuation and account assignment, logistic invoice verification, consumption basis planning. 3. Production planning. Terdapat shop floor control, cost center, work center, routing, bill of material, formula atau receive. 4. Quality management. Ada balance scorecard, continual improvement program, quality internal audit. 5. Plan maintenance. Ada asset viewer, maintenance project, preventive management. 6. Asset management. Pro purchasing activities, inventory management, vendor evaluation. 7. Human resource. Ada payroll accounting, recruit employee, payroll, product. 8. Project system. Ada handling project, payment, simulation, confirmation. 9. Financial accounting. Ada general ledger, account receivable, legal consolidation, fixed asset accounting. Dan 10. Controlling CO, production cost control, cost and income element accounting, activity based accounting. Dari keterkaitan integrasi antar modul, yaitu perubahan yang dilakukan pada satu modul secara otomatis akan mengupdate modul yang lainnya. Jadi bila informasi dirubah secara berkaitan dengan modul tersebut, data akan terupdate secara langsung. Begitu user menginput data ke sistem, hal ini dikenal istilah real-time processing. Integrasi secara sistem bisa terjadi dengan syarat bahwa keseluruhan perusahaan harus menggunakan satu sumber yang sama, baik untuk customer, data produk, maupun data vendor. Itulah penjelasan dari saya tentang ERP.